Salam sehat dan salam semangat buat kita semua. Tetap menjaga protokol kesehatan. Ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk kelas 11 MIA untuk mengawali pembelajaran kita secara daring untuk tahun ajaran baru ini. Adapun materi awal yang akan kita pelajari adalah mengenai konsep dasar dari besaran momen gaya yang disebut juga dengan torsi atau torka. Untuk memulai pemahaman kita tentang momen gaya atau torsi, mari kita perhatikan animasi singkat berikut ini. Ini adalah sebuah tongkat yang memiliki poros di ujung kanan. Ketika diberikan gaya luar secara vertikal, kita perhatikan di sini bahwa batang ini bergerak berputar atau disebut juga dengan berotasi. Itu karena gaya luar itu menghasilkan torsi pada batang, dan besarnya gaya itu akan mempengaruhi besarnya torsi. Kemudian apabila gaya luar itu kita pindahkan, dalam hal ini mendekati poros yang ada di sebelah kanan, maka batang ini masih dapat berputar, tetapi putarannya sudah berkurang. Itu karena torsi yang bekerja pada batang ini telah berkurang. Kemudian apabila gaya luar yang bekerja pada batang itu adalah paralel atau melewati garis poros, maka batang tidak berputar atau tetap dalam keadaan diam. Selanjutnya, jika gaya yang diberikan adalah vertikal ke atas, maka batang ini nanti akan berputar secara putaran jarum jam, sedangkan jika ditarik ke bawah, maka batang akan bergerak berlawanan putaran jarum jam, di mana besarnya torsi atau torka yang dialami oleh batang tersebut itu adalah perkalian antara gaya yang tegak lurus dengan jari-jari R, di mana jari-jari R ini nanti kita sebut sebagai lengan gaya. Baiklah, kita akan memulai analisa untuk momen gaya yang disimbolkan mirip seperti huruf T. Ini dibaca sama dengan tau, ya, dibaca sama dengan tau. Momen gaya adalah termasuk besaran vektor karena memiliki besar atau nilai dan memiliki arah. Yang berikutnya, momen gaya adalah suatu besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut bergerak, berputar atau berotasi. Kemudian momen gaya adalah merupakan perkalian antara gaya dengan lengan gaya. Secara matematis, maka momen gaya itu dapat kita rumuskan sebagai berikut. Tau sama dengan F dikalikan dengan L dengan satuan Newton meter, di mana F adalah menyatakan gaya satuan Newton dan L adalah menyatakan lengan gaya dalam satuan meter. Sebagai catatan kita adalah bahwa gaya F yang bekerja dengan lengan gaya itu harus saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Berikutnya mari kita perhatikan contoh daripada benda yang mengalami torsi. Ini adalah sebuah batang yang memiliki panjang L. Di sebelah kiri ini adalah sebuah poros. Kemudian pada batang ini kita berikan gaya, misalnya gaya F1 yang bekerja pada ujung sebelah kanan dengan arah ke bawah. Selanjutnya kita berikan lagi gaya yang kedua yang membentuk sudut θ terhadap horizontal dengan jarak sejauh D dari poros. Kemudian kita perhatikan di sini bahwa gaya F ini akan menghasilkan torsi pada poros dengan arah putarannya adalah searah putaran jarum jam. Nah, sesuai dengan perjanjian, apabila batang atau benda berputar searah putaran jarum jam, maka torsi itu adalah bertanda negatif. Selanjutnya untuk F2 ini bekerja dengan sudut θ terhadap horizontal, maka batang ini nanti akan diusahakan untuk
bergerak atau berputar berlawanan putaran jarum jam, maka sesuai dengan ketentuan apabila benda berputar berlawanan putaran jarum jam, maka torsinya adalah bertanda positif. Selanjutnya untuk F1, kita perhatikan di sini bahwa F1 sudah tegak lurus terhadap poros, yaitu dengan panjang lengan sebesar L. Tetapi untuk F2 ini belum tegak lurus terhadap poros. Maka salah satu cara yang dapat kita gunakan adalah kita harus menguraikan F2 ini, atau kita cari komponennya pada sumbu X dan sumbu Y. Kita misalkan kita menentukan komponen F2 pada sumbu X yang kita sebut sebagai F2X, arahnya adalah ke kanan. Selanjutnya kita uraikan F2 pada sumbu Y yang kita sebut sebagai F2Y. Kemudian dari penguraian gaya F2 yang kita peroleh F2X dan F2Y, kita perhatikan di sini bahwa F2X ini garis kerjanya adalah melewati poros, sehingga F2X itu tidak menghasilkan torsi pada batang. Selanjutnya gaya F2Y yang arahnya vertikal ke atas ini sudah tegak lurus terhadap poros yang besar lengannya adalah sebesar D. Sehingga gaya-gaya yang menghasilkan torsi pada batang ini adalah yang pertama, yaitu gaya F1 yang menghasilkan tau 1 yang sama dengan negatif gayanya ya F dikalikan dengan L atau panjang lengan. Selanjutnya adalah oleh gaya F2Y, maka tau 2Y akan sama dengan positif F2Y dikalikan dengan D, di mana F2Y itu akan sama dengan F2 sinus theta. Maka tau 2Y sama dengan positif F2 sinus theta dikalikan dengan D. Kesimpulan kita sementara adalah yang pertama, bahwa gaya yang melewati poros tidak menghasilkan momen gaya, berarti tau sama dengan 0. Yang kedua, torsi yang bertanda positif itu jika berputar berlawanan putaran jarum jam, dan bertanda negatif jika berputar searah putaran jarum jam. Untuk memahami momen gaya atau torsi, mari kita perhatikan contoh soal yang pertama berikut ini. Sebuah papan tipis berbentuk persegi dengan panjang sisi 40 cm bekerja 4 gaya seperti gambar di bawah ini. Ini gambar soalnya. Tentukanlah besar dan arah torsi pada papan untuk poros putaran pada A, titik A yang ini, B pada titik O atau di pusat papan tipis. Mari kita buat penyelesaiannya. Untuk bagian A adalah torsi pada poros titik A. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 4 gaya yang bekerja pada papan ini, yaitu F1, F2, F3, dan F4. Kemudian langkah yang pertama adalah coba kita perhatikan di sini apakah ada gaya yang bekerja melalui poros. Kalau ada berarti tidak menghasilkan torsi. Mari kita periksa dulu. F1 ini itu tidak melewati titik A, berarti torsinya ada. Kemudian F2 ini garis kerja gayanya tidak melewati titik A, berarti ada torsi oleh gaya F2. Kemudian F3, kalau kita perhatikan garis kerjanya ini terus itu melewati atau melalui poros di titik A, ya, maka F3 ini tidak menghasilkan torsi, ya, tidak menghasilkan torsi. Kemudian F4 ini tidak melewati titik A atau poros A, maka F4 menghasilkan torsi pada papan. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita akan membuat putaran yang dihasilkan oleh gaya yang menghasilkan torsinya.
Pertama untuk F1 ya. F1 ini torsi yang dihasilkannya adalah memiliki searah putaran jarum jam, maka tanda torsinya adalah negatif. Kemudian untuk F2 arah putarannya adalah berlawanan putaran jarum jam, maka tanda torsinya adalah positif. Kemudian untuk F4 ini arah putarannya adalah searah putaran jarum jam, maka tanda torsinya adalah negatif. Kemudian mari kita perhatikan lengan gaya untuk masing-masing gaya ya. Untuk F1 ini F1, maka lengan gayanya adalah yang ini, yaitu jarak dari A ke titik E. Kemudian untuk F2 ini garis kerjanya seperti ini, maka yang tegak lurus terhadap poros titik A adalah jarak dari F ke titik A. Nah, selanjutnya untuk F4 ya, untuk F4 ini kita harus proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalnya kita proyeksikan dulu terhadap sumbu Y, maka ini kita sebut sebagai F4Y, arahnya ke bawah. Nah, selanjutnya untuk sumbu X, proyeksinya adalah arah gayanya adalah ke kiri, yang kita sebut sebagai F4X. Maka sesuai dengan pertanyaannya adalah torsi pada poros A, maka kita buat penyelesaiannya dalam tabel seperti ini ya. Sudah kita jelaskan tadi yang mana lengannya, mana gayanya. Untuk yang pertama adalah untuk F1 yang ini, F1 sama dengan 8 Newton. Lengan gaya adalah jarak dari A ke E yang besarnya sama dengan setengah AB, yaitu 20 cm sama dengan 0,2 meter. Maka torsi yang dihasilkan oleh gaya F1 adalah kita kalikan 8 dikalikan dengan 0,2 akan sama dengan negatif 1,6 Newton meter. Kenapa negatif? Karena tadi putarannya adalah searah putaran jarum jam. Selanjutnya penghasil torsi yang kedua adalah gaya F2 yang besarnya sama dengan 10 Newton, di mana lengannya adalah jarak dari A ke titik F ya, akan sama dengan setengah AD, yaitu sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. Maka torsi yang dihasilkan oleh gaya F2 tau 2 akan sama dengan 10 dikalikan dengan 0,2 sama dengan positif 2 Newton meter. Nah, selanjutnya kita perhatikan untuk F4Y ya. Untuk F4Y itu gayanya adalah F4 sinus 45 ya. Kemudian untuk F4X itu besarnya sama dengan F4 cos 45, di mana nilai cos 45 dan nilai sinus 45 itu sama dengan setengah akar 2. Untuk F4X kerja gayanya seperti ini, maka lengannya yang tegak lurus terhadap titik A adalah jarak dari titik A sampai ke titik D. Ini lengan gayanya, ini garis kerja gayanya, berarti inilah yang jarak tegak lurus terhadap porosnya. Maka lengannya adalah sama dengan 40 cm sama dengan 0,4 meter. Sehingga torsi yang dihasilkan oleh gaya 4X sama dengan 5 dikalikan dengan 0,4 itu sama dengan negatif 2 Newton meter. Tanda negatif karena gaya F4X itu akan melakukan putaran searah putaran jarum jam. Kemudian untuk F4Y ya besarnya sama dengan 5 Newton. Kemudian lengannya perhatikan di sini, ini garis kerja F4Y ya, sepanjang garis ini adalah garis kerja untuk F4Y. Maka yang tegak lurus terhadap titik A adalah garis ini, garis dari A ke titik E yang besarnya sama dengan 20 cm atau sama dengan 0,2 meter. Sehingga torsi yang dihasilkan akan sama dengan 5 dikalikan dengan 0,2, maka tau 4Y akan sama dengan negatif 1 Newton meter. Kenapa ini negatif? Karena F4 ini akan melakukan torsi dengan arah searah putaran jarum jam. Sehingga jumlah keseluruhan torsi yang bekerja pada poros A kita sebut sebagai sigma tau A
akan sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 4X tambah tau 4Y sama dengan negatif 1,6 tambah 2 tambah negatif 2 tambah negatif 1 sama dengan negatif 2,6 Newton meter. Kita perhatikan di sini bahwa jumlah keseluruhan daripada momen gaya atau torsi adalah bertanda negatif, di mana tanda negatif itu menyatakan bahwa papan tipis itu berputar searah putaran jarum jam. Nah, selanjutnya kita perhatikan untuk pertanyaan bagian B, yaitu torsi pada poros O. Kembali kita tampilkan gambar soalnya. Nah, kita perhatikan di sini pusat daripada papan atau titik O sekarang sudah menjadi poros. Maka langkah pertama sama seperti ketika kita menjawab bagian A. Mari kita perhatikan apakah ada gaya yang bekerja atau garis kerjanya melalui titik O. Jika ada, berarti gaya tersebut tidak menghasilkan torsi. Mari kita cek untuk gaya F1. Kita perhatikan ini garis kerjanya ke bawah itu melewati titik O, ya, berarti gaya F1 itu tidak menghasilkan torsi, ya, tidak menghasilkan torsi. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi untuk F2. F2 garis kerjanya adalah sepanjang garis ini, perhatikan di sini. Maka kembali F2 ini ternyata melewati poros titik O, sehingga F2 tidak menghasilkan torsi pada papan. Selanjutnya untuk F3. Untuk F3 garis kerjanya seperti ini, perhatikan lurus terus melewati titik O, berarti F3 ini juga tidak menghasilkan torsi pada papan. Nah, sedangkan yang menghasilkan torsi itu satu-satunya hanyalah gaya F4, ya, hanya gaya F4, di mana gaya F4 ini akan kita uraikan lagi seperti yang pertama tadi, ya, dengan arahnya itu adalah berlawanan searah putaran jarum jam, Kemudian kita cari komponennya. Arah ke bawah ini adalah kita sebut sebagai F4Y. Kemudian arah ke kiri sama dengan F4X. Nah, dari penguraian gaya F4 terhadap sumbu Y terhadap sumbu X, kita perhatikan kembali bahwa ternyata F4Y garis kerjanya ini, perhatikan garis kerjanya ini melewati titik O atau melewati poros, sehingga penguraian gaya F4 yaitu F4Y ini tidak menghasilkan torsi pada papan. Maka yang menghasilkan torsi dari gaya F4 itu adalah F4X. Perhatikan di sini, ini garis kerjanya, ya. Maka lengan yang tegak lurus terhadap titik O, yaitu jarak dari O ke titik G, ya, dari titik O ke titik G. Nah, sehingga torsi pada poros O yang hanya diberikan oleh F4X, maka torsi di titik O sama dengan negatif F4X dikalikan dengan jarak dari titik G ke titik O. Maka torsi di titik O akan sama dengan negatif 4 F4 cos 45 derajat dikalikan dengan setengah kali 40 cm, karena jarak dari E ke titik G itu sama dengan jarak dari A ke titik D sejauh 40 cm, berarti dikali setengahnya. Sehingga torsi pada titik O akan sama dengan negatif 5 akar 2 dikali setengah akar 2 dikalikan dengan 0,2, maka besarnya sama dengan negatif 1 Newton meter, di mana tanda negatif di sini menyatakan bahwa papan berputar searah putaran jarum jam. Kemudian kita perhatikan untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, di sini ada sebuah batang, ya, yang dikerjakan gaya F1, F2, F3, F4 dan F5. Tentukanlah besar dan arah torsi yang bekerja pada batang AB melalui poros A, di mana panjang AB sama dengan 80 cm dan AC
sama dengan BC sama dengan 40 cm. Mari kita buat penyelesaiannya. Nah, sama seperti soal yang nomor 1 ya. Sebelum kita menentukan besarnya torsi yang dihasilkan oleh gaya, mari kita lihat apakah ada di sini gaya yang melewati poros titik A. Mari kita cek. Yang pertama adalah F1. F1 ini sangat jelas garis kerjanya melewati poros atau melewati titik A, sehingga F1 ini tidak menghasilkan torsi. Selanjutnya untuk F2, garis kerjanya horizontal seperti ini, tidak melewati titik A, berarti F2 menghasilkan torsi. Kemudian untuk F3, garis kerjanya adalah seperti ini ya, garis kerja F3 tidak melewati titik A, berarti F3 menghasilkan torsi. Nah, selanjutnya kita perhatikan F4. F4 ini garis kerjanya seperti ini ya, melewati titik A atau melewati poros titik A, sehingga F4 tidak menghasilkan torsi. Nah, selanjutnya kita buat putarannya ya, putaran yang dihasilkan oleh gaya penghasil torsi. Yang pertama adalah untuk F2. Untuk F2 ini, maka batang ini akan dicoba untuk berputar berlawanan putaran jarum jam, maka tanda torsinya adalah positif. Demikian juga halnya dengan F3, ini bekerja berarti arah torsi yang dihasilkannya itu adalah berlawanan putaran jarum jam, maka tanda torsinya adalah positif. Nah, sedangkan untuk F5, arah torsi yang dihasilkannya itu adalah searah putaran jarum jam, maka tanda torsinya adalah bertanda negatif. Nah, kemudian kita uraikan F5, arah ke atas kita sebut sebagai F5Y. Kemudian penguraian pada sumbu X berarti arahnya adalah ke kiri, ini kita sebut sebagai F5X. Nah, selanjutnya untuk F5 yang telah kita uraikan pada sumbu Y dan sumbu X, kita perhatikan kembali ternyata bahwa F5Y, perhatikan F5Y, garis kerjanya itu adalah melewati poros titik A. Sekali lagi, F5Y ini garis kerjanya melewati poros titik A, sehingga F5Y tidak menghasilkan torsi. Maka gaya yang menghasilkan torsi pada batang ini adalah F2. F2 dengan lengannya adalah jarak dari C ke A. Kemudian gaya F3, lengannya adalah jarak dari titik B ke titik A. Kemudian gaya F5X. F5X yang ini lengannya adalah jarak dari B ke titik A. Sehingga untuk menentukan nilai atau resultan torsi yang bekerja pada poros titik A, kita buat dalam tabel. Seperti ini. Untuk gaya F2, yang ini untuk gaya F2, lengan gayanya adalah AC. AC sama dengan 40 cm sama dengan 0,4 meter. Maka torsi yang dihasilkannya adalah kita kalikan ya, F2 dikalikan dengan AC. F2 itu sama dengan 6 Newton dikalikan dengan 0,4 sama dengan positif 2,4 Newton meter. Selanjutnya untuk gaya F3, perhatikan ya, untuk gaya F3 lengannya adalah AB atau BA sama saja 80 cm atau 0,8 meter, sehingga torsi 3 itu sama dengan positif F3 dikali AB ya, sama dengan 4 dikalikan dengan 0,8 sama dengan positif 3,2 Newton meter. Selanjutnya untuk gaya yang terakhir yaitu gaya F5X, lengannya adalah jarak dari AB 80 cm sama dengan 0,8 meter, maka torsi yang dihasilkan oleh gayanya adalah sama dengan negatif F5X dikalikan dengan AC sama dengan F5X, sini sudah kita uraikan tadi, sama dengan 4 Newton dikalikan dengan 0,8 sama dengan negatif 3,2 Newton meter.
maka resultan atau sigma torsi yang bekerja pada poros A sama dengan 2,4 ditambah 3,2 tambah negatif 3,2 sama dengan positif 2,4 Newton meter. Artinya bahwa benda atau batang AB itu berputar berlawanan putaran jarum jam. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar dan semoga sukses.